Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Tifani dari kelas Akuntansi Syariah 5B. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai jenis-jenis akuntansi anggaran sektor publik. Mulai saja dari materi yang pertama, yaitu perkembangan anggaran sektor publik. Sebagai sebuah sistem perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Selanjutnya mengenai anggaran tradisional. Jadi sistem tradisional atau traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Menurut Mardiano, terdapat dua ciri utama dalam anggaran tradisional. Yang pertama, cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan intermentalisme, dan yang kedua itu struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Lalu selanjutnya ada kelemahan anggaran tradisional. Yang pertama itu hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan intermental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Yang keempat, sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Yang selanjutnya, sentralisasi penyimpanan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Lalu persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai seperti seringnya dilakukan revisi anggaran. Dan yang terakhir, aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme dan mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Anggaran publik dengan pendekatan NPM. Anggaran dengan pendekatan NPM adalah anggaran yang berorientasi pada kinerja yang terdiri atas Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS, Zero Based Budgeting atau ZBB, dan Performance Budgeting. Selanjutnya ada perubahan pendekatan anggaran, yaitu teknik anggaran kinerja performing budgeting, ada zero based budgeting ZBB, planning, lalu programming, dan budgeting system. Selanjutnya adalah anggaran kinerja. Menurut Mardisno, anggaran kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang berarti berorientasi pada kepentingan publik. Sistem anggaran kinerja yaitu sistem yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran, mencakup pada penentuan unit kinerja kerja dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada zero based budgeting atau ZBB.
Proses implementasi ZBB ini yaitu yang pertama, identifikasi unit-unit keputusan, penentuan paket-paket keputusan. Lalu dibagi dua, yaitu paket keputusan mutually eksklusif dan paket keputusan incremental. Lalu yang ketiga ada meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Lalu ada kelemahan ZBB, yaitu yang pertama prosesnya melakukan waktu yang cukup lama, yang kedua manfaat jangka pendek, yang ketiga membutuhkan teknologi yang maju, keempat meranking dan mereview merupakan pekerjaan yang melelahkan, yang kelima membutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. Selanjutnya memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran. Dan yang terakhir, kelemahan dari ZBB itu sendiri yaitu implementasi ZBB yang menimbulkan masalah kepribadian dalam organisasi. Selanjutnya ada Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS, yaitu PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Dan yang terakhir mengenai karakteristik PPBS, yaitu berfokus pada tujuan dan aktivitas program untuk menggapai tujuan. Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.